pada Bapak Gatot, mantan Jenderal Gatot Nurmantio. Gawat, Jenderal Gatot terus diserang, hingga mantan Jenderal Banser tantang Gatot. Ini yang dilakukan Gatot. Saya Syarif Hidayatullah, mantan Jenderal Banser Kabupaten Banyumas. Gatot Nurmantio ditembak peluru usang. Para deklarator mulai diserang usai mendeklarasikan koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia di Tugu Proklamasi Selasa, 18 Agustus. Setelah Din Samsudin, kini giliran Jenderal Gatot Nurmantio yang ditembak. Sebenarnya, tembakan ke Gatot bukan hal baru karena peluru-peluru yang dilesatkan terbilang usang. Misalnya, terkait kedekatannya dengan pengusaha Tommy Winata alias TW, bisnis di TNI, sampai soal ambisi nyapres. Yang terbaru, viral di media sosial, seorang mantan Jenderal Banser menantang mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Video tersebut dibagikan oleh pemilik akun Twitter @wahabislokal, Jumat 21 Agustus. Dalam cuitannya, @wahabislokal mengatakan, "Duar, mantan Jenderal Gatot Nurmantio ditantang mentah-mentah oleh mantan Jenderal Banser. Jangan biarkan mereka merong-merong negara ini. Jangan biarkan mereka menyebarkan kebencian terhadap pemimpin kita. Lawan." Video tersebut kemudian dikomentari oleh pengguna Twitter lainnya, @imamwyed. "Aduh mbah, Pak Gatot Nurmantio bukan lawanmu mbah, ibarat 1:1.000.000. Beliau mantan Jenderal Panglima Besar. Jasanya udah terlalu banyak untuk NKRI. Dan ulama mbah, emang Jenderal Banser kui pangkat apa mbah? Kok berani? Kok berani-beraninya jadi provokator NKRI? Ngomong sama tembok aja mbah." Rami Salim. "Hah? Terlalu. Mantan Jenderal asli ditantang mantan Jenderal abal-abal. Apa nggak ngakak?" Media sosial dijadikan medan perang. Isu-isu lama diungkit lagi, entah siapa yang menjadi dalangnya. Narasi memojokkan Jenderal Gatot bukan dalam bentuk video saja, tapi dikemas dalam beberapa gambar yang diberikan tambahan kata-kata menyerang. Gambar-gambar itu berseliweran di jagat dunia maya, memantik komentar warganet. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang kaget, ada yang tidak kaget. Mengetahui Gatot diserang seperti itu, deklarator kami Ahmad Yani mengaku tidak kaget. Sudah kita perkirakan seperti itu. Kita menganggapnya hal yang remeh-remeh. Mantan anggota Komisi 3 DPR ini menilai penyerangan dengan peluru usang ini merupakan cara norak dan kekanak-kanakan. Kayak orang kebakaran jenggot. Gugup imbuhnya. Yani tidak membantah. Gatot sudah lama berteman dengan TW, Tommy Winata. Pertemanan keduanya sudah terjalin sejak Gatot menjadi ajudan Jenderal Purnawirawan Edi Sudrajat, Panglima ABRI, dan Menteri Pertahanan dan Keamanan era Presiden Soeharto. Tapi, hal itu tidak membuktikan Gatot bermain proyek dengan TW. Kami sambung Yani menerima Gatot karena memiliki kesamaan pandangan. Yang bergabung dengan kami ini punya kesamaan melihat Indonesia saat ini. Sama dengan jati diri kami. Yang cocok boleh bergabung siapa saja, bebernya. Dia pun meminta cara-cara menyudutkan kami dengan serangan seperti yang dilayangkan pada Gatot dihentikan. Seharusnya, menurut Yani, pemerintah dan DPR berterima kasih dengan kehadiran kami. Organisasi itu bisa jadi alternatif penyambung suara rakyat yang disebut Yani tidak mungkin lagi ditampung DPR. Daripada rakyat mengambil jalannya sendiri, itu lebih bahaya lagi, tandasnya. Pentolan kami lainnya, Syahganda Nainggolan, lebih santai lagi menanggapi serangan terhadap Gatot itu. Kalau dia Gatot dekat dengan TW, bagus dong. Artinya, dia tidak bermusuhan dengan Taipan, ujar Syahganda. Syahganda mengungkapkan, dengan kedekatan itu, Gatot punya peluang untuk membuat rakyat lebih makmur. Gatot disebutnya punya konsep pembagian kesejahteraan yang menarik, yakni jika kekayaan atau aset negara berupa hutan atau tambang
dikelola swasta, maka 70%-nya harus diberikan kepada negara atau koperasi. Itu konsepnya Pak Gatot, bukan dekat pribadi atau tidak pribadi, tapi konsepnya mengutuk oligarki. Karena Pancasila itu mengajarkan keadilan sosial, tegasnya. Syahgana pun menilai serangan terhadap Gatot merupakan sesuatu yang wajar. Sebab Gatot dianggap sosok yang kuat untuk menggegerkan perubahan sosial. Tapi ini kan koridor demokrasi. Masa dilarang, diserang, disudutkan dengan peluru usang pula? Biasa-biasa ajalah, tandasnya. Oleh karena itu, pantas saja Jenderal Banser tak tahan melihat Gatot. Kemarin Gatot berada di Solo, menghadiri deklarasi kami DIY Jateng. Dia belum bicara mengenai tudingan tersebut, tapi menilik ke belakang. Pada 2018, Gatot pernah belak-belakan bicara soal kedekatannya dengan TW. Orang bilang, wah, Pak Gatot dekat dengan TW. Memang iya, saya tidak pernah malu karena saya tahu benar komitmen dia. Aku Gatot, seperti dikutip Tempo, yang pernah dihack. Dia mengaku mengenal TW sejak 1983 sampai 1985. Saat dirinya masih menjadi ajudan Edi Sudrajat, yang saat itu masih menjabat Pangdam 3 Siliwangi. Edi mengenalkan kepada TW dengan menyebut Gatot sebagai anak muda yang potensial. Ini Tommy, saya akan didik, tutur Gatot, menirukan pernyataan Edi saat pertama kali bertemu TW, yang saat itu baru memulai usaha. Gatot ingat, saat itu TW masih menggunakan sepeda motor warawiri. Kedekatannya dengan TW kian terjalin ketika Bank Arta Graha ingin mengakuisisi Bank Arta Prima pada 1997. Bank tersebut kemudian berubah nama menjadi Bank Permata. Gatot saat itu menjadi sekretaris komisaris Bank Arta Graha, sehingga saya tahu seluk-beluknya. Sayalah yang membuat aktivitasnya sampai detik-detik terakhir itu dikawinkan, bebernya. Sekalipun begitu, Gatot membantah ada proyek yang mereka mainkan. TW juga mengakui kedekatannya dengan Gatot. Dia mengundang Gatot melepas ekor anak harimau di Tumbling Wildfire Nature Conservation di pesisir barat Lampung pada 2018. Kehadiran Gatot di sana sebagai kawan saya, tutur TW ketika itu. Oleh karena itu, kelihatan sekali bahwa rezim panik, ketakutan. Baru hadir, sudah mampu menggoncang kekuasaan. Bagai tersengat, kepanikan pun terjadi. Kami diserang sana-sini secara tidak cerdas. Padahal, kami baru saja menyatakan sebagai gerakan moral. Aneh juga, ada kekuatan politik berlebihan. Duta Besar Palestina yang hadir untuk ikut upacara peringatan HUT kemerdekaan RI habis diteror oleh politisi yang gusar dan cari muka. Media buzzer rupiah diduga membuat meme provokatif, memojokkan kami, entah atas suruhan istana atau baru tahap proposal proyek. Yang jelas, ada pihak-pihak yang kebakaran jenggot. Berhimpunnya orang-orang yang memiliki pengaruh dan berjuang dengan sandaran moral menjadi sebuah terapi kejut. Maklumat kritis yang dibacakan mungkin dinilai menggigit, meskipun sebenarnya baru sebatas sengatan lebah saja. Sting like a bee. Padahal, deklarator tak ada niat membunuh dengan hanya sengatan itu. Bagaimana? Menurut pendapat Anda?